Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam persekutuan doa malam kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya undang untuk bersaat teduh. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dalam rencanamu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan semua baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sebuah sungguh teramat baik. Kau jadikan berhidup berarti. Mari Bapak Ibu kita memujikan pujian ini sekali lagi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita katakan sekali lagi semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari tundukkan kepalamu, berserah diri kepada Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikannya yang Dia nyatakan kepada kita. Bersyukur buat segala berkat-Nya. Dia sungguh baik dan sangat baik. Mari minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat hidup kita tidak berkenan kepadanya.
Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari sungguh bersyukur dan minta ampun atas segala dosa kita. Bapa Tuhan kami, betapa kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau baik dan sungguh luar biasa baik. Engkau memberikan kehidupan kepada kami, bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Anugerah-Mu begitu nyata kepada kami. Kami syukuri buat segala kasih-Mu. Kami masih sehat, kami masih kuat. Kami Tuhan berikan nafas kehidupan hingga hari ini. Di saat-saat ini ya Bapa, di saat yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, tapi Engkau masih bersama-sama dengan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala doa-doa kami, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat kami kehilangan kedekatan dengan Tuhan, yang membuat kami ya Bapa benar-benar patut dan layak dimurkai oleh-Mu. Tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa, Kau memberikan pengasihan keselamatan kepada kami. Tuhan, ampunkanlah kami, kasihankanlah kami, supaya kami layak memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami dapat kembali bersama hadir, memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Dan biarlah sebelum kami berdoa bersama, firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan memberkati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sebagai perenungan kita hari ini, di doa malam kita, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, diambil dari Mazmur 74. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak, nyanyian pengajaran asap. Mengapa ya Allah Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami, ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan, musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya. Dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus-menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas.
Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita perhatikan di Mazmur 74 ini. Yang pertama, menggambarkan apa yang kita lihat. Di ayat 1 sampai 8. Ketika Asaf menulis Mazmur ini, kemungkinan terjadi setelah pengrusakan bait suci. Mazmur ini sebagai ungkapan kesedihan seseorang yang sangat mengasihi Tuhan dan tidak dapat mengerti mengapa dia mengizinkan bait Allah hancur, penajisan terjadi. Israel kawanan domba Allah dan warisannya, dan gunung Sion adalah tempat tinggalnya. Tapi kenapa Tuhan, kami melihat orang-orang jahat menghancurkan umatnya dan rumahnya? Kami melihat Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Apa yang kita lihat saat ini? Di tengah-tengah situasi kita melihat penurunan, kehancuran, ketidakstabilan hidup. Kita melihat korban yang jatuh berganti-gantian, kita melihat sesuatu hal yang hanya kemungkinan kita melihat, kita bertanya kenapa Tuhan semuanya ini terjadi. Kita lihat, seakan semakin berat, kita lihat, seakan semakin menderita. Seperti pemazmur, dia melihat kehancuran Yerusalem, kita juga melihat kehancuran itu. Tetapi pemazmur juga menggambarkan bagian yang kedua, apa yang tidak dilihatnya. 9:17 sampai 17. Apa yang tidak kita lihat? Tuhan adalah Raja, tetapi kita tidak melihat tangannya bekerja seperti masa-masa lalu, bekerja luar biasa. Kita tidak melihat tanda-tanda. Kita tidak memiliki nabi untuk menafsirkan waktu dan memberi kita pesan dari Tuhan. Apa maksud Tuhan akan kejadian ini? Salah satu penghakiman Tuhan ialah meninggalkan umatnya tanpa satu kata. Tanpa satu kata pun Tuhan tinggalkan umatnya. Tanpa satu kata bimbingan, sebab mereka telah menolak untuk menaati kehendaknya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak melihat topangan tangan Tuhan. Tuhan di mana? Kita tidak melihat. Seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak berbicara kepada kita. Kita tidak melihat. Lalu apa yang ingin kita lihat? Pemazmur di dalam ayat 18 sampai 23 dia menyatakan apa yang ingin dilihatnya. Tentu saja Asaf tahu bahwa dosa-dosa bangsanya lah yang menyebabkan penyerbuan musuh dan pengrusakan bait Allah. Sebagai orang Yahudi yang beriman, Asaf ingin melihat kota dan rakyatnya dibebaskan serta musuh dikalahkan. Itu yang dia ingin lihat. Kota dibebaskan, bait Allah dibebaskan, musuh dikalahkan. Dan hal itu akan terjadi pada waktunya, ketika hukuman Tuhan bagi umatnya berakhir dan pemberontakan mereka ditaklukkan. Dan sementara itu, yang ada pada waktu itu adalah tangisan, doa, seruan, kepercayaan kepada Tuhan, dan menunggu. Apa yang kita lihat? Apa yang ingin kita lihat saat ini? Saya percaya semuanya kita menginginkan melihat kemenangan kita dari virus ini. Kita bisa keluar bebas dari rumah kita. Kita bisa beraktivitas bebas. Kita bisa ke tempat-tempat yang kita rindukan, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang terbatas saat ini. Kita ingin bebas, kita ingin kembali ke gereja beribadah, kita ingin merdeka, kita ingin virus corona dikalahkan. Tetapi kita sadar, semuanya atas kehendak Tuhan, semuanya atas rencana Tuhan, semuanya atas kedaulatan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan saat ini? Kita menangis berseru,
Kita menangis berdoa, dan kita percaya kepada Tuhan, dan kita menunggu waktunya Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, gambaran Mazmur 74 menggambarkan apa yang dilihat, apa yang tidak dilihat, dan apa yang ingin dilihat. Gambaran yang ada pada kita waktu ini. Yang kita lihat sepertinya kehancuran dunia ini, kebobrokan bangsa ini. Kita lihat sepertinya kejatuhan dunia ini akan virus corona. Tetapi yang tidak kita lihat, tangan Tuhan juga masih bekerja. Topangan Tuhan kepada kita yang tidak kita lihat. Dan yang kita mau lihat adalah kemenangan kita, kebebasan kita. Virus corona dihancurkan, dikalahkan. Itu yang ingin kita lihat. Dan yang kita lakukan sekarang, menantikan apa yang ingin kita lihat adalah berdoa, berseru, menangis, berdoa dan berseru, karena kita percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita menunggu dalam kepastian Tuhan akan menolong kita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan karena sesuatu yang kita lihat membuat kita jatuh, jangan sesuatu yang tidak kita lihat membuat kita tidak percaya, tetapi kita punya pengharapan akan sesuatu yang akan kita lihat sebuah kemenangan. Dan pengharapan itu kita nantikan dengan doa dan kepercayaan dan menunggu penuh harapan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di sekitar ini kami melihat banyaknya kehancuran-kehancuran yang sudah dekat dengan kami. Virus ini sudah semakin dekat kepada kami. Kami melihat satu persatu korban berjatuhan. Tetapi di tengah situasi ini terkadang kami tidak melihat Tuhan di mana, topangan tangan Tuhan kami tidak melihat. Dan hari ini kami ingin melihat sebuah kemenangan dari Tuhan, memenangkan kami dari pergumulan akan virus ini. Berikan kami hikmat dan kemampuan Tuhan untuk terus menunggu waktunya Tuhan, sehingga semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan untuk terus berdoa, percaya kepada Tuhan, menangis berseru kepada Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Karena kami percaya semuanya akan selesai seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami orang-orang percaya akan tetap diam berdiri menantikan waktunya Tuhan dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk dalam doa-doa kami. Dengarlah seruan kami, dengarlah doa kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ini adalah waktu kami menantikan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita percaya banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti di hadapan kita. Kita sudah melihat perkara-perkara itu. Mengapa harus terjadi dalam kehidupan ini? Kita tidak melihat di mana Tuhan itu. Tetapi satu perkara yang kita simpan di dalam hati, tidak satu pun akan terjadi tanpa Allah peduli. Amin Bapak Ibu. Semuanya terjadi di dalam Allah. Kepedulian Allah, Tuhan tahu, Tuhan punya rencana. Dan biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan, karena Allah mengerti, Allah peduli. Ini sebagai pengantar doa-doa kita hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
sebab Allah mengerti. Mari angkat tanganmu, katakan Allah mengerti, Allah mengerti. Allah peduli, sebab Allah peduli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berseru kepada Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa, pokok doa yang pertama PI dan misi. Kita berdoa agar setiap pribadi kita memiliki hati untuk bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa atau memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil. Yang kedua kita berdoa untuk Injil tetap diberitakan. Kiranya Injil juga bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, streaming, radio, bahkan yang lainnya. Kita terus berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan berkenan menggenapi kaum pilihannya. Yang ketiga kita doakan lembaga-lembaga misi dan gereja, bahkan para misionaris dalam melaksanakan PI dan menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini baik yang ada di pelosok bahkan juga terkhusus di Indonesia, baik yang ada di pedalaman dan juga di dalam perkotaan. Kita doakan supaya suku-suku ini juga dapat mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan Majelis GEMI Batra Bandung Timur, hamba Tuhan dan pengurus yang melayani di pos pelayanan yang ada di Suarga, supaya Tuhan juga terus memberkati dan menopang mereka untuk boleh pergi bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa. Yang kelima kita berdoa bagi pelayanan misi di Kalimantan Selatan dan di Bandung khususnya, pengembangan lahan batu licin dan Sanggar Urip. Khususnya Bapak Ibu kita terus doakan buat pengurusan surat balik nama, bahkan juga Tuhan senantiasa memberkati proses perizinan baik yang ada di Batu Licin dan juga di Sanggar Urip. Kita terus doakan supaya Tuhan yang buka jalan dan memberikan yang terbaik buat kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berseru kepada Tuhan, kita keluarkan suara kita, kita berdoa bersama, kita berdoa. Bapak kami boleh bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa setiap hidup kami. Kami berdoa setiap pribadi kami supaya kami memiliki hati yang bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa atau memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan tolong kami. Kami terbatas tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam memberkati hidup kami. Kami berdoa supaya Injil terus diberitakan dengan kondisi kami saat ini. Injil terus diberitakan, Injil terus disaksikan baik secara media, tatap muka, bahkan juga Tuhan media sosial, live streaming, bahkan juga Tuhan radio, TV, traktat atau telepon lain-lainnya, bahkan sehingga dengan media-media yang saat ini mulai dipergunakan, semuanya itu akan menjadi berkat. Dan kami mau Tuhan berkenan digenapi kaum pilihannya di tengah-tengah dunia ini. Engkau juga boleh berkuasa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang memberitakan Injil. Engkau berkati mereka. Kami doakan lembaga-lembaga misi dan gereja yang saat ini sedang melakukan pelayanan, yang saat ini sedang melakukan misi. Engkau berkati para misionaris dalam melaksanakan PI ke seluruh pelosok dunia, terkhusus di Indonesia. Kami mendoakan mereka, khususnya suku-suku yang belum terjangkau. Engkau yang boleh jamah mereka, khususnya suku-suku yang ada di Jawa Barat. Oh Bapa, Engkau yang boleh menjamah, memberkati setiap orang-orang yang sedang dijangkau, setiap orang-orang yang sedang diinjili, setiap orang-orang yang sudah mendengarkan kabar tapi mereka belum percaya. Kami mau Tuhan, kami yang memberitakannya diberkati Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa menjamah mereka sehingga suatu ketika nanti Bapa, mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami juga doakan untuk hamba-hamba Tuhan dan Majelis GEMI Batra Bandung Timur.
hamba Tuhan dan pengurus dan yang sedang melayani di pos pelayanan Suarga, supaya diberikan semangat yang luar biasa, khususnya dalam menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Berkati kami hamba-hamba Tuhan, berkati kami majelis, berkati kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Engkau yang boleh berkarya untuk kami, sehingga jiwa-jiwa yang kami sedang layani, jiwa-jiwa yang sedang kami khususkan untuk kami boleh memberitakan Injil buat mereka. Tuhan yang boleh jamah mereka, suatu ketika mereka boleh percaya kepada Yesus. Kami berdoa bagi pelayanan misi di Kalimantan Selatan, di Bandung juga. Engkau boleh berkati khususnya Tuhan Guru David Nugroho dan istri, bahkan jemaat yang dia layani. Berkati supaya mereka boleh bersaksi, boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum terjangkau. Khususnya kami juga Tuhan yang ada di Sanggar Urip, Engkau yang boleh berkati. Ketika kami rindu Tuhan, Batu Licin dan Sanggar Urip juga boleh diberkati proses balik nama, proses perizinan. Kami terus doakan Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, khususnya bangunan yang ada di Sanggar Urip ini, Tuhan yang boleh berkenan untuk boleh menjawab, sehingga segala sesuatu yang sedang diproses, khususnya notaris yang sedang mengerjakan, berkati Bapa, sehingga proses ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya dana-dana yang kami butuhkan, kami tahu Tuhan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan akan cukupkan setiap dana yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berseru untuk PI dan misi, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di gerejamu. Tuhan yang senantiasa memberkatinya. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi Tuhan. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, Yesus Engkau juru selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan kembali. Yesus dengar doaku. Yesus Engkau juru selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Engkau Tuhan berkasih, yang selamatkan daku. Kuatkan iman berjamaah, aku hamba-Mu. Mari katakan Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa yang kedua. Yang pertama, kita bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan
dalam menangani COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu kita terus berseru kepada Tuhan. Apapun yang sedang diambil, yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan lewat kebijakan-kebijakan, kita terus bawakan lewat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa buat topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh diberikan kekuatan. Kita terus doakan buat bangsa Indonesia, khususnya di tengah-tengah pandemik yang sedang dihadapi saat ini, khususnya buat kehancuran perekonomian secara global, jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, kehilangan harapan. Kita terus doakan supaya Tuhan yang boleh memberikan topangan dan memberikan kekuatan kepada kita seluruhnya, khususnya masyarakat Indonesia. Kita juga berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit wabah ini. Kita terus doakan Bapak Ibu mereka yang saat ini tergeletak di rumah sakit, mereka yang harus dirawat, kita terus bawakan mereka dalam doa-doa kita supaya Tuhan yang boleh menyatakan mujizat kesembuhan buat mereka, khususnya buat seluruh para dokter, perawat, staf rumah sakit yang saat ini juga boleh ikut ambil bagian untuk boleh menjadi bagian yang terdepan. Kita doakan mereka supaya mereka juga terus dilindungi Tuhan, terus diberkati Tuhan, sehingga lewat kehadiran para medis, perawat, dokter, bahkan pihak rumah sakit, setiap anak-anak yang sedang mengalami virus ini terus dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat suara kita, kita doakan 4 pokok doa ini. Di pokok doa yang kedua ini kita sama-sama mendoakan, kita keluarkan suara kita, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan dalam menangani COVID-19. Tuhan, penyebaran serta efeknya mulai dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, PSBB, keamanan, kenyamanan, pembatasan jalur transportasi, darat, laut, udara, bahkan juga Tuhan ketenaga kerjaan dan lain-lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan. Engkau yang boleh memberkati setiap kebijakan-kebijakan pemerintahan kami. Kami doakan buat Pak Presiden, kami doakan wakil, kami berdoa buat kabinet-kabinet, wali kota, gubernur, kecamatan, kelurahan, RT RW, kelurahan, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang boleh duduk dalam pemerintahan saat ini. Pegang kami Bapa, kuatkan iman kami supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil kami benar-benar bergandengan tangan, benar-benar mendukung, sehingga pada akhirnya kami boleh memutuskan rantai corona dari tengah-tengah hidup kami dan khususnya tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami berdoa topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan penghiburan yang daripada Tuhan bagi Indonesia, bagi dunia di tengah-tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian secara global. Jutaan orang kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat, kehancuran. Setiap apa yang mereka lakukan saat ini, mereka kehilangan masa depan, mereka kehilangan pengharapan. Mereka saat ini Tuhan sedang terpuruk, khususnya dalam hal kondisi kesehatan. Dan saat ini juga Tuhan banyak kelaparan yang sedang terjadi oleh karena wabah corona ini. Tapi hari ini kami datang berseru kepadamu. Oh Bapa, biarlah dengan keadaan ini kami tidak semakin down, kami tidak semakin terpuruk, tapi bagaimana kami melihat, menyaksikan Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memulihkan kami, pulihkan bangsa dan negara kami, kembalikan bangsa kami untuk boleh merasakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami doakan orang-orang yang terjangkit, Engkau boleh lawat mereka, Engkau boleh pulihkan mereka, Engkau boleh sembuhkan mereka. Kami hanya mau katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa untuk menjamah mereka. Berkati dokter, perawat, staf rumah sakit yang saat ini Tuhan sedang merawat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terjangkit virus ini. Engkau yang sembuhkan mereka, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang melindungi mereka, sehingga setiap media-media bahkan juga setiap alat-alat rumah sakit yang mereka pakai, Tuhan yang akan kuduskan itu semua sehingga mereka tidak terjangkit virus yang membahayakan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap para medis, berkuasalah atas mereka, melindungi mereka sehingga pada akhirnya mereka boleh merawat setiap orang-orang yang saat ini sedang terjangkit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya pemulihan boleh terjadi, kuasa boleh terjadi, mujizat boleh terjadi, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi.
terjadi. Amin. Yesus, Yesus. Kita masuk dalam pokok doa yang 5, 6, 7, dan 8. Mari Bapak Ibu, yang kelima kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita agar diberi perlindungan dan kesehatan dengan kondisi yang kita sedang hadapi saat ini. Khususnya kita doakan buat mereka yang masih bekerja di luar rumah dan yang bekerja di luar kota. Kita terus doakan supaya mereka terus dilindungi Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat dan yang saat ini sedang sakit, terkhusus para orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita terus doakan mereka supaya Tuhan yang boleh memberikan imun yang kuat buat mereka, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Kita berdoa juga untuk anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti proses belajar yang ada di rumah. Kita doakan mereka supaya mereka terus semangat, setia, dan tidak putus harapan, tapi bagaimana mereka juga tetap memberikan yang terbaik, khususnya lewat pelajaran-pelajaran yang mereka harus terima dari Bapak Ibu guru mereka, dari Bapak Ibu dosen mereka. Dengan cara online mereka tetap mengikutinya dengan baik dan mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan nanti kita juga akan berdoa untuk pribadi kita. Kita doakan istri kita, suami kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita, semua keluarga kita doakan yang jauh, yang bersama dengan kita. Apapun pergumulan kita doakan secara pribadi. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kami, agar diberikan perlindungan, kesehatan dalam kondisi saat ini. Engkau tahu Tuhan, jemaat kami sedang terpuruk dalam hal ekonomi, sedang takut, sedang bimbang, sedang ragu. Tapi pada hari ini ingatkan mereka punya Tuhan yang hebat, mereka punya Allah yang berkuasa, mereka punya Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Khusus yang mereka yang masih harus bekerja, melakukan perjalanan tengah-tengah situasi saat ini. Berkati mereka yang di luar kota, berkati mereka yang saat ini bekerja di luar rumah, berkati. Jauhkan mereka dari hal yang buruk, jauhkan mereka dari virus corona. Tapi malaikat Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini kami layani. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, terkhusus Sawang Utahayan, Amang Papahan, Tuhan juga jamah. Engkau juga boleh berkati Ibu ST Papahan, Engkau boleh berkati Opung Lazarus, Tuhan juga boleh berkati Ibu Sitorus, Tuhan juga boleh berkati Tuhan Mbak Rejo, Tuhan juga boleh berkati Pak Mursidi, Tuhan boleh berkati istri Pak Jene Bahau. Engkau jamah setiap para usinda, Engkau jamah mereka, nyata mujizat, nyata kuasa, nyata kehendak. Berikan mereka kesehatan yang kuat, berikan mereka imun yang kuat, berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga pada akhirnya orang tua kami ini tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan banyak hal, mereka tidak putus harapan, mereka tidak dikatakan down, tapi bagaimana mereka tetap menyerahkan hidup mereka. Oh Bapak, kasihani mereka. Bapak, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu kepada orang tua kami, sehingga mereka benar-benar dapat tetap kuat, tetap sehat, menjalani hidup mereka di masa usia lanjut mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah, dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Berkati mereka supaya mereka tetap sehat, supaya mereka dapat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru dosen, bahkan apapun yang mereka dapatkan dari cara belajar mereka secara online. Tuhan boleh berkati mereka
Jangan biarkan mereka patah semangat, jangan biarkan mereka bosan, jangan biarkan mereka takut. Tapi biarlah Bapa, dengan keadaan kondisi saat ini, mereka tetap berserahkan diri mereka kepada Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kemampuan. Engkau yang berikan yang terbaik buat mereka, beri mereka hikmat dan kepintaran. Terima kasih ya Bapa, kami orang tua yang mendampingi mereka, berkati mereka supaya kami juga tetap setia mendampingi anak-anak kami dengan sukacita dan pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat suami, kami berdoa buat istri, kami berdoa juga buat anak-anak kami. Jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit. Tapi biarlah Bapa, keluarga kami adalah milik Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari virus corona, jauhkan mereka dari hal yang buruk. Tapi biarlah Bapa, Roh Kudus Tuhan yang pimpin mereka, Roh Kudus Tuhan yang boleh menjaga dan melawat mereka. Khususnya hamba dan suami, berkati Bapa, jauhkan kami dari hal yang buruk, mara dan bahaya. Ketika dengan kondisi saat ini, ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Diberikan kami kekuatan, kesehatan, imun yang kuat, yang baik, sehingga pada akhirnya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, melayani bersama-sama dengan jemaat yang kami layani. Kami berdoa buat Natalia, kami berdoa juga buat Abi dan Ogi. Berkati mereka, kehidupan kesehatan mereka. Berkati juga Tuhan harapan dan kerinduan mereka, khususnya ketika mereka harus berada di rumah saat ini. Anak-anak kami khususnya, Kau berikan mereka kesabaran, kesetiaan, ketaatan, supaya mereka juga tetap bersyukur dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapa. Hari ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, PW, P2M, bahkan Usinda. Tuhan boleh menjamah memberkati mereka apapun dan bagaimanapun keadaan mereka saat ini. Jangan biarkan mereka Tuhan terpuruk, tapi biarlah Bapa, di tengah-tengah kondisi mereka yang lemah, bangkitkan semangat mereka, beri mereka pengharapan, beri mereka kekuatan bahwa Tuhan tidak akan biarkan mereka kekurangan. Tuhan yang akan menjadi sumber berkat buat mereka, khususnya buat ekonomi mereka. Tuhan yang akan berikan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa. Malam hari ini, setiap kami yang sudah menyampaikan seruan-seruan kami lewat doa-doa kami, dengarkan kami Bapa. Apapun yang sudah kami sampaikan, baik itu dengan kondisi kami saat ini, bahkan dengan pergumulan kami saat ini, apapun Tuhan beban pergumulan jemaat Tuhan, malam hari ini Bapa, kami serahkan mereka ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka tidak terpuruk dengan kondisi saat ini, tapi bagaimana mereka terus menyerahkan hidup mereka, karena Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak-Mu, kuasa-Mu yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Kita bersama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kita bersatu teduh. Ibadah 2 malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.